Bayangkan kalau ada dua suku dalam satu planet yang sudah berperang selama ratusan tahun. Kedengarannya kayak konsep cerita anime kan? Tapi ini bukan. Yo, Sekaijin. Kembali lagi di channel Sekai no Otaku. Tempat yang akan membahas anime, manga, dan hal menarik lainnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah planet yang penuh api dan es. Ya, kita akan berbicara tentang Boboiboy Galaxy Baraju. Sebelum kalian bingung kenapa channel anime ini tiba-tiba bahas Boboiboy, admin mau cerita sebentar. Jadi sebenarnya selain menonton anime, admin juga senang menonton animasi dari Malaysia seperti Upin Ipin, Boboiboy, atau Agent Ali. Kebetulan beberapa hari yang lalu Studio Monster baru saja merilis seri terbaru untuk Boboiboy Galaxy, yaitu Boboiboy Galaxy Baraju. Jadi kemungkinan besar untuk beberapa minggu ke depan admin akan membuat konten seputar Boboiboy. Jadi sesuai slogan channel ini, yaitu membahas anime, manga, dan hal menarik lainnya. Di video kali ini, admin akan membahas alur ceritanya sambil admin akan memberikan komentar, teori-teori, tanggapan, dan apa yang admin rasakan secara pribadi. Jadi, siapkan cemilan kalian, kita langsung masuk ke pembahasan. Di awal video, kita melihat MYS Kebenaran sedang menghindari serangan batu api dan es. Sementara Papa Zola sedang mengendalikan kapal terbang, Feng memberi ide untuk terbang lebih tinggi. Setelah Papa Zola berhasil membawa MYS Kebenaran terbang lebih tinggi, tiba-tiba kapal diserang oleh serangan misterius. Nah, untuk serangan misterius ini, admin ada sedikit konspirasi. Apa itu? Nanti kita bahas. Di scene berikutnya, kita melihat Boboiboy, Gopal, dan Kuali masih berada di pabrik Newbot bersama dengan Codebot yang sedang diinstal antivirus. Di sini banyak para fans yang bertanya kenapa Ochobot dan Codebot terlihat sudah diperbaiki. Jika teman-teman ingat, di akhir series Boboiboy Galaxy Gentar, Codebot masih terlihat error, sementara Ochobot terlihat dipenuhi oleh kabel. Jadi, kenapa Codebot dan Ochobot sudah terlihat diperbaiki di seri ini? Jawabannya adalah pabrik Newbot itu sendiri. Kenapa? Karena Joe, si robot customer, juga terlihat sudah diperbaiki di sini. Padahal di seri sebelumnya, Joe juga terlihat sudah rusak. Jadi, admin beranggapan pabrik Newbot memiliki alat atau ruangan yang dapat digunakan memperbaiki robot-robot yang rusak. Setelah itu, Ochobot langsung membuka portal untuk menyusul Papa Zola ke planet Volcania. Tapi ternyata mereka melihat kapal MYS Kebenaran sudah hancur. Dan justru mereka berada di planet Baraji. Dan kita diberi adegan sedih singkat dari Kapten Papa Zola yang sedang tidur tapi dikira sudah mati. Kapten Papa yang sudah bangun kembali menceritakan kepada Boboiboy, Gopal, dan Kuali bagaimana mereka sampai di planet Baraju, berhasil menghindari serangan batu api dan es, mendapat serangan misterius, sampai jatuh berpencar ke tempat yang berbeda. Adegan berpindah memperlihatkan Rokta dan Feng ingin menuju kampung batu api dan es. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang alien bernama Pak Pato. Adegan kembali memperlihatkan Boboiboy ingin mencari Yaya dan Yi. Tapi Boboiboy, Gopal, dan Kuali justru terjebak dalam medan perang. Nah, di sini serunya. Kita diperlihatkan suasana intens medan perang. Suku bara dan salju yang saling membalas serangan diiringi suara genderang perang.
lalu Boboiboy api yang menghancurkan batu es, dan Boboiboy es yang meluncur menghindari batu api. Ditambah efek lemparan batu yang mengenai benteng menambah ketegangan perang. Kita juga diperlihatkan adegan Boboiboy dari POV orang pertama. Bagi kalian yang sudah biasa memainkan game FPS, mungkin sudah tidak asing dengan POV orang pertama ini. POV seperti ini menambah kesan imersif dan menegangkan bagi kita yang melihatnya. Setelah adegan intens tadi, scene berpindah ke tempat Feng dan Rokta. Mereka berdua berjalan bersama Pak Pato. Lalu Pak Pato mengarahkan mereka berdua untuk mendaki sebuah bukit. Di sanalah tempat kampung halaman Rokta. Setelah tadi kita membahas alur ceritanya sambil sedikit berteori, sekarang admin akan mengungkapkan pendapat admin. Jika kalian ingat, sebelum Boboiboy Galaxy Baraju tayang, Studio Monster sempat mengeluarkan sebuah poster yang berisi desain terbaru dari Boboiboy. Waktu itu, admin berpikir bahwa desain terbaru Boboiboy akan dibuat mirip seperti Boboiboy Gentar. Karena Boboiboy Gentar sendiri memakai topi mengarah ke belakang, seperti Boboiboy originalnya. Tapi setelah episode pertamanya tayang, ternyata tidak ada perubahan dari desainnya. Untuk serangan misterius ini, admin punya beberapa teori konspirasi tentang dari mana asalnya. Pertama, dari kapal angkasa. Kenapa? Karena dari yang admin lihat, serangan ini terlihat berasal dari depan, bukan berasal dari atas ataupun dari bawah. Dan jika teman-teman ingat, sepanjang sejarah Boboiboy, kita sudah banyak melihat berbagai jenis kapal angkasa dengan bentuk, tujuan, dan kegunaannya masing-masing. Bukan tidak mungkin jika ada kapal angkasa yang bisa membuat serangan seperti ini. Walaupun teori kapal angkasa terdengar meyakinkan, tapi sebenarnya teori ini masih lemah. Kenapa? Karena biasanya kapal angkasa mengeluarkan serangan berupa tembakan laser, meriam, railgun, roket, ataupun misil. Dan sepanjang seri Boboiboy, hampir tidak pernah kita melihat kapal angkasa dapat mengeluarkan serangan seperti ini. Jika teman-teman hanya menonton animasi dan tidak membaca komik, admin ingatkan pembahasan berikut akan mengandung spoiler. Untuk teori kedua, datang dari channel Sifudi. Di channelnya, Abang Din pernah berteori jika serangan ini berasal dari robot ciptaan Pak Pato. Karena di komiknya sendiri, kita melihat Pak Pato dapat menciptakan robot Panglima Pairapi dan Mas Mawais. Jadi kemungkinan serangan misterius ini berasal dari robot ciptaannya. Teori ini masih berhubungan dengan teori sebelumnya, yaitu apa jadinya jika serangan ini berasal dari robot elemental fusion. Jika teman-teman ingat, sepanjang seri Boboiboy, kita pernah beberapa kali diperlihatkan robot yang dapat menguasai suatu elemen. Bukan tidak mungkin jika kali ini kita dapat melihat sebuah robot yang memiliki elemental fusion. Walaupun teori robot penguasa elemental terdengar meyakinkan dan teori robot elemental fusion juga terdengar menarik, tapi admin masih punya satu teori lagi.
Bagaimana jika serangan misterius ini berasal dari karakter lain? Kenapa? Ada dua alasannya. Alasan pertama, serangan berbentuk flash atau tebasan biasanya dikeluarkan dari senjata yang memiliki bilah tajam, seperti pedang ataupun kapak. Di komiknya sendiri, kita memang melihat Panglima Pairapi dan Mas Mawais memiliki senjata berbilah tajam. Tapi untuk versi animasinya, Mas Mawais justru memiliki senjata berupa gada raksasa. Alasan kedua, Studio Monster sering men-setup suatu karakter atau suatu hal dari suatu seri di seri sebelumnya. Seperti microchip Adudu yang nyambung ke seri Windara dan Gentar, armor yang dicuri Adudu menjadi setup ke seri Gentar, dan Rokta-Roka yang di setup ke seri Barajo. Jadi bukan tidak mungkin Monster sedang men-setup satu karakter untuk Boboiboy movie ketiga. Ya, ini adalah teori yang sangat admin kesalkan. Ada kemungkinan Sopan bukan menjadi poin utama dalam seri Barajo. Seperti yang admin bilang sebelumnya, Monster sering men-setup suatu hal atau suatu karakter dari satu seri di seri sebelumnya. Dan kalau teman-teman lihat dari jadwal tayangan yang di-upload Monster, terlihat Boboiboy Sopan muncul di pertengahan seri. Jadi ada kemungkinan Boboiboy Sopan tidak menjadi poin utama dalam seri Barajo kali ini. Tidak seperti seri Sori, Windara, ataupun Gentar. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Dari teori tadi, teori mana yang paling mungkin terjadi? Atau mungkin teman-teman punya teorinya masing-masing? Tulis di kolom komentar, subscribe channel ini, dan jangan lupa habiskan cemilan kalian. Bye.